selaku dosen pengampu hukum internasional 4D dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekstradisi hukum internasional modern. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan tentang kelompok 1, di mana ada saya sendiri, Nita Puspita Sregar sebagai moderator, dan ada rekan saya Beni Saputra, ada Nikmat Turida, ada Saidil Mukanil, dan ada Tengku Muhammad Halil. Di mana ekstradisi hukum internasional modern sendiri merupakan perlu adanya sertifikasi untuk hakim dan jaksa dalam penanganan masalah ekstradisi itu sendiri, dan serta adanya hubungan yang baik antara penegak hukum untuk saling asah, saling asih, dan saling asuh atas permasalahan yang akan timbul di masa yang akan datang. Dan timbulnya persoalan ekstradisi itu sendiri adalah seseorang pelaku kejahatan ataupun tersangka ataupun terpidana melarikan diri ke suatu negara dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukum atau pelaksanaan hukuman negara yang memiliki yurisdiksi atas orang atau perbuatan orang itu. Definisi ekstradisi sendiri di mana dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ekstradisi menyebutkan ekstradisi adalah penyerahan suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka dan dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Selanjutnya, tindakan yang diasosiasikan serupa dengan ekstradisi ini ada 3 hal. Yang pertama ada deportasi atau deportation, yang mana merupakan tindakan paksa yang mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia sebagai bentuk tindakan administratif keimigrasian. Dan berdasarkan pada pasal 1 angka 36 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dan yang kedua ada pengusiran atau expulsion, di mana terdapat nuansa hak asasi manusia. Dan yang ketiga ada bantuan timbul balik atau mutual legal assistance, di mana instrumen yang menjadi terobosan dalam hal tidak adanya perjanjian ekstradisi. Unsur-unsur ekstradisi. Pertama itu ada unsur subjek. Unsur subjek ini negara yang meminta atau requesting state sebagai negara yang berkepentingan untuk mengadili atau menghukum pelaku, dan negara yang diminta requested state sebagai negara tempat pelaku itu sedang berada. Yang kedua itu unsur objek. Unsur objek ini yaitu orang atau individu yang diminta untuk diserahkan atau tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Yang ketiga itu ada unsur prosedur atau tata cara, yaitu mengenai ada permintaan dilakukan secara formal. Yang keempat, unsur tujuan untuk mengadili orang yang diminta atau untuk pelaksanaan hukuman atau sisa hukuman terhadapnya. Yang kelima, ada unsur dasar atau landasan hukumnya. Ada perjanjian ekstradisi atau prinsip timbal balik. Asas ekstradisi ini ada yaitu asas kejahatan ganda, di mana suatu perbuatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi haruslah merupakan kejahatan baik menurut hukum requesting states maupun requested states yang pada umumnya terlihat pada perjanjian ekstradisi. Ada 3 sistem dalam perumusan kejahatan ganda ini, yaitu yang pertama sistem daftar atau list system. Yang kedua sistem tanpa daftar, yaitu eliminative system. Yang ketiga itu ada sistem campuran atau mixed system. Ada asas kekhususan. Asas kekhususan ini, ekstradisi hanya dapat dilakukan untuk perbuatan yang secara tegas dijadikan dasar permintaan ekstradisi. Dan ada asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, yaitu permintaan ekstradisi tidak diperbolehkan jika kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi itu adalah kejahatan politik. Asas tidak menyerahkan warga negara. Hal ini merupakan requested state berhak menolak untuk mengekstradisikan warga negaranya. Bukan berarti negara tersebut berhak melindungi penjahat, melainkan negara tersebut memiliki hak untuk mengadili warga negaranya sendiri dengan asas nasional aktif. Yang selanjutnya adalah asas NI atau non bis in idem. Berarti requested state berhak menolak permintaan ekstradisi jika orang yang diminta diekstradisikan sudah pernah dihadiri dan telah mendapatkan final judgment. Asas daluarsa, yang berarti bahwa requested state berhak menolak permintaan ekstradisi jika penuntutan atau pelaksanaan hukuman dari kejahatan yang dijadikan dasar permintaan ekstradisi itu telah lewat waktu.
baik menurut hukum requesting state maupun requested state. Sumber hukum ekstradisi yang bersumber dari hukum internasional publik. Di sini terdapat 6 sumber. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip hukum, yang keempat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Internasional, yang kelima keputusan atau resolusi organisasi internasional, dan yang terakhir doktrin. Untuk perjanjian internasional sendiri di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bilateral, contohnya Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua regional atau multilateral, contohnya European Convention on Extradition, dan yang terakhir United Nations Model Treaty on Extradition. Kebiasaan internasional di sini ada 2. Yang pertama yaitu praktik negara menunjukkan bahwa ekstradisi sudah dilakukan bahkan tanpa adanya perjanjian bilateral. Yang kedua, praktik negara juga menginisiasi lahirnya asas-asas ekstradisi. Untuk prinsip hukum umum sendiri di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prinsip keadilan, yang kedua prinsip non-diskriminatif, dan yang terakhir prinsip itikat baik. Perjanjian bilateral ekstradisi. Di sini terdiri dari perjanjian Republik Indonesia dengan Malaysia, Republik Indonesia dengan Filipina, Republik Indonesia dengan Thailand, Republik Indonesia dengan Australia, Republik Indonesia dengan Korea, Republik Indonesia dengan India, serta Republik Indonesia dengan Singapura, tetapi belum diratifikasi. Praktik ekstradisi di Indonesia. Instrumen pemberian atau pemenuhan atas pemerintahan. Ekstradisi adalah keputusan presiden. Dalam praktiknya, presiden memperhatikan penetapan pengadilan dalam mengabulkan permohonan ekstradisi. Ada sejumlah kasus, yaitu ekstradisi warga negara Amerika Serikat Dennis Austin, kepala Filipina 2001. Ekstradisi warga negara Selandia Baru Robert Gomez MC Noyes, terdakwa penipuan di Australia 2010. Ekstradisi warga negara Ceko Thomas Toman 2013, Lim Yong Nam 2016. Aspek konstitusional ekstradisi. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73, Peraturan Undang-Undang Nomor tahun 2010 dalam perkara konstitusi yang diajukan oleh Papa Nisel, seorang berkewarganegaraan Romania. Tugas kejaksaan menurut Undang-Undang ekstradisi. Perintah penahanan, yaitu pada pasal 18 dan pasal 21, selanjutnya pasal 22. Instrumen pemerintahan ekstradisi. Pemerintahan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara pemindah, Kepala Polda Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Interpol Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram pada pasal 19 ayat 1. Hukum yang berlaku. Pengeluaran perintah untuk menangkap atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana Indonesia. Menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat ditradisikan berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan penahanan pasal 19, dan berwenang lain berkaitan dengan kejaksaan dapat dilihat pada pasal 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 38 dan Undang-Undang ekstradisi. Sejumlah kerjasama internasional Kejaksaan Agung RI. Perjanjian antara Kejaksaan RI dan Kejaksaan Malaysia dalam bidang kerjasama hukum pada pasal 2 April 2012. Nota kesepakatan dalam bidang kerjasama antar Kejaksaan RI dan Kejaksaan Republik Korea pada tanggal 1 Juli 2011 dan lain-lain. Nah, dari hasil presentasi teman-teman saya, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari kejadian atau kasus yang terjadi pada ekstradisi, yaitu kasus pencucian uang. Indonesia memiliki ketentuan mengenai ekstradisi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Sejauh ini, Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan 7 negara. Negara-negara tersebut antara lain Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. Perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia sudah banyak terjadi, baik Indonesia menjadi negara yang diminta maupun negara peminta. Namun, untuk perjanjian ekstradisi yang melibatkan terpidana atau tersangka untuk kasus pencucian uang jarang terjadi. Contoh kasus seperti ekstradisi yang dilakukan Indonesia
dan Australia untuk terpidana pencucian uang. Terpidana khusus menyalahgunakan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pemerintah akhirnya berhasil mengekstradisi buronan tersebut setelah melalui proses yang panjang selama kurang lebih 8 tahun lamanya. Dapat kita lihat kan, ada beberapa kasus yang termasuk yang bisa diekstradisi, yaitu memberi sarana atau memperjualbelikan wanita atau orang muda dengan maksud unmoral, hidup dari hasil pelacuran setiap kejahatan lain terhadap hukum mengenai pelacuran. Terus pemerkosaan atau penyerangan seks, pembunuhan berencana, kejahatan yang menyebabkan kematian orang lain, kejahatan terhadap hukum mengenai pengurangan kandungan, membantu atau membujuk atau menasihati atau memberikan saran kepada orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri, bigomi, perbuatan cabul dan kekerasan, penyerangan di kapal atau di pesawat udara yang maksud membunuh atau menyebabkan luka berat, menyerang terhadap hakim atau magistrat ataupun penjabat polisi atau pejabat umum lainnya dengan maksud kejahatan yang berencana melukai atau mengakibatkan luka berat, menyerang dan menyebabkan luka. Nah, dari kasus tersebut itu adalah kasus-kasus yang dapat diekstradisi. Jika orang yang diminta ekstradisi sehubung dengan kejahatan tersebut bukan warga negara peminta, maka negara yang diminta dapat atas kebijaksanaannya memberikan ekstradisi. Ini diatur dalam pasal 2 kejahatan yang dapat diekstradisikan. Menurut ketentuan perjanjian ini, seseorang dapat diekstradisi atau perbuatan atau kealpaan tersebut yang merupakan salah satu dari kejahatan-kejahatan yang tersebut di bawah ini dengan ketentuan bahwa kejahatan itu dapat dihukum menurut hukum kedua negara belah pihak dan hukuman penjara minimal 1 tahun atau dengan hukuman yang terberat. Baik teman-teman, dari hasil presentasi kami yaitu tentang ekstradisi hukum internasional modern. Nah, di sini kami akan mengambil kesimpulan. Apa itu ekstradisi? Ekstradisi itu meliputi yaitu yang pertama deportasi, pengusiran atau bantuan timbal balik antara negara A dan negara B gitu. Nah, unsur dari ekstradisi ini meliputi dari unsur prosedur atau tata cara, ada permintaan yang dilakukan secara formal baik negara A ke negara B atau negara B terhadap negara A. Nah, unsur tujuan di sini untuk mengadili orang yang diminta atau untuk pelaksanaan hukuman atau sisa hukuman terhadap orang yang terekstradisi. Nah, unsur dasar atau landasan hukumnya ada perjanjian ekstradisi atau prinsip timbal balik antara negara A dan negara B. Oke, baik, hanya sekian dari hasil kerja kelompok kami. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesilapan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.